Suasana hati atau mood pasti akan berubah tergantung pada kondisi yang dialami seseorang saat ia sedang menjalankan aktivitas. Tentunya setiap dari kita juga pernah dong mengalami perubahan mood. Nah, apakah perasaan seperti itu adalah hal yang normal dan wajar apabila terjadi pada setiap orang? Banyak yang beranggapan bahwa orang yang suasana hatinya cepat berubah adalah penderita gangguan bipolar. Apakah kenyataannya demikian? Terkadang beberapa orang selalu mendiagnosis dirinya terkena suatu gangguan atau penyakit serius berdasarkan dari pengalaman atau informasi seadanya yang didapatkan secara mandiri dari media sosial atau internet, dan gejala yang muncul membuat orang tersebut merasa mampu untuk mengobati dirinya sendiri. Seperti halnya contoh seseorang yang sering mengalami perubahan mood secara cepat yang menandakan terkena gangguan bipolar. Padahal sebenarnya belum tentu seperti itu loh. Gangguan bipolar berbeda dengan moody. Walaupun gejala yang muncul memang akan terlihat mirip, gejala bipolar ditandai dengan perubahan ekstrim pada mood serta perubahan tingkat energi dan aktivitas. Perubahan mood biasanya bergeser antara tingginya kegembiraan dan dalamnya depresi. Nah, kalau menurut Aditers sendiri gimana nih? Yuk kita simak pandangan 3 Aditers berikut ini mengenai gangguan bipolar, dan setelahnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh psikolog Aditi, yaitu Kak Vina. Iya, aku pernah dengar istilah bipolar. Iya, sebelumnya saya juga pernah mendengar apa itu istilah dari bipolar. Pernah dengar beberapa kali. Setahu aku bipolar itu gangguan yang berhubungan dengan perubahan suasana hati. Jadi yang saya ketahui mengenai bipolar itu adalah suatu gangguan kepribadian seorang atau perilaku abnormal, yang dimana bipolar ini itu biasanya memiliki periode-periode tertentu. Kalau sepengetahuan aku sih, bipolar itu semacam kondisi mental di mana seseorang itu seperti memiliki 2 kepribadian. Setahu aku gejala bipolar itu ada gejala mania sama gejala depresif. Nah, kalau gejala mania itu salah satu contohnya dia akan merasa sangat senang atau bahagia. Terus kalau salah satu contoh gejala depresifnya itu dia akan merasa sangat sedih dan putus asa. Mungkin kalau misalnya untuk gejala dan juga ciri-ciri saya juga belum tahu banyak mengenai bipolar. Tapi mungkin yang paling menonjol itu yang bisa saya ketahui itu kayak mood swing atau tiba-tiba bersemangat tapi tiba-tiba tidak bersemangat, atau depresi atau stres. Mungkin itu aja sih. Kalau dari aku sendiri, menurut aku gejala bipolar itu ketika seseorang itu merasakan rasa senang tuh dia akan merasa yang sangat senang banget. Tapi ketika dia merasa sedih tuh bisa sedih banget, dan waktu antara 2 perasaan itu tuh terjadi dalam waktu yang cepat. Hai Editors, episode kali ini aku akan bahas mengenai bipolar. Di zaman sekarang cukup banyak orang-orang yang melakukan self-diagnose kepada dirinya maupun orang terdekatnya. Nah, supaya Editors nggak terjebak dengan informasi yang salah, yuk kita mengenal lebih jauh ya apa itu bipolar. Gangguan bipolar merupakan gangguan psikologis yang ditandai dengan perubahan ekstrim pada mood dan perubahan tingkat energi serta aktivitas seseorang. Perubahan mood ini biasanya akan berganti nih dari episode mania atau hipomania ke episode depresi. Kita akan kenali lebih dalam lagi ya apa yang dimaksud dengan episode-episode tersebut dalam ciri-ciri bipolar. Apa saja yang dapat Editors perhatikan dalam mengenal gejala bipolar? Gangguan bipolar dapat ditunjukkan dengan durasi kemunculan episode mania atau depresi dalam kurun waktu 1 hingga 2 minggu dan terjadi hampir setiap hari. Ciri utama dari episode mania dan hipomania ini adalah meningkatnya aktivitas atau energi. Perbedaannya adalah dalam tingkat keparahannya, di mana dalam episode mania, perilaku yang dimunculkan sudah sangat mengganggu fungsi sosialnya, baik bagi dirinya maupun orang sekitarnya.
Nah, sedangkan dalam episode hipomania tidak sampai terlalu mengganggu. Dalam episode mania atau hipomania ini, seseorang dapat terlihat sangat percaya diri dibanding biasanya, hingga muncul delusi akan kemegahan, dan mereka akan merasa sangat senang dengan terlarut dalam euforia atau optimisme. Nah, dalam berkomunikasi, mereka akan terlihat sangat talkative, hingga sulit untuk dihentikan. Dapat terlihat pula mereka sangat menuntut, memaksa terhadap orang lain untuk terus mendengarkannya. Nah, pikiran dan cara bicaranya pun cenderung cepat, melompat-lompat dari satu topik ke topik yang lain, dari ide satu ke ide yang lain. Dan ini juga sulit untuk dihentikan, atau orang yang mendengarkannya pun juga sulit untuk menanggapinya. Selain itu, kebutuhan tidurnya akan menurun hingga dapat tidak tidur selama 3 hari atau lebih. Bahkan kalaupun mereka tidur, mereka akan tetap merasa bugar meskipun hanya tidur kurang dari 3 jam sehari. Nah, mereka yang sedang dalam episode mania ini cenderung akan menunjukkan penilaian buruk juga, sehingga dapat mengambil tindakan-tindakan yang tidak masuk akal. Misalnya nih, mereka dapat menjadi sangat murah hati dan memberikan kontribusi yang luar biasa, di mana mereka ini bisa saja membeli atau memberikan barang miliknya yang sangat berharga. Jadi penilaiannya itu jadi tidak realistis. Nah, dalam episode depresi dapat ditunjukkan dengan ciri-ciri mood yang tentunya terkesan depresif. Contohnya sedih, kosong, terus juga hopeless. Nah, lalu menurunnya ketertarikan pada hampir semua aktivitas juga menjadi ciri yang sangat terlihat pada episode depresif ini. Kemudian juga muncul gangguan makan, gangguan tidur, kelelahan yang luar biasa atau hilangnya energi. Muncul juga perasaan tidak berharga atau rasa bersalah yang berlebihan, dan menurunnya konsentrasi. Nah, dalam episode depresi ini sangat mungkin nih seseorang akan memunculkan ide untuk bunuh diri. Oke, terkait jenis bipolar, gangguan bipolar ini dibedakan menjadi 2 jenis. Nah, gangguan bipolar 1 dan gangguan bipolar 2. Gangguan bipolar 1 ditunjukkan pada orang-orang yang pernah mengalami setidaknya 1 episode mania secara penuh dalam hidupnya. Umumnya, gangguan bipolar 1 ini diikuti dengan episode hipomania atau episode depresi berat. Tapi bisa saja hanya muncul episode mania saja. Nah, sedangkan gangguan bipolar 2 berlaku pada orang-orang yang pernah mengalami episode hipomania dan setidaknya 1 riwayat episode depresi berat, tetapi tidak pernah mengalami episode mania secara penuh. Oke, editors mungkin bertanya-tanya nih, apa sih sebenarnya penyebab bipolar ini? Nah, sebenarnya penyebab pasti terjadinya gangguan bipolar belum diketahui secara jelas. Namun, terdapat dugaan nih bahwa gangguan bipolar merupakan dampak dari adanya gangguan fungsi otak yang dapat dipicu oleh beberapa faktor. Kita coba bahas satu-satu ya. Faktor yang pertama itu bisa dari genetik. Nah, tapi meskipun individu yang memiliki genetik gangguan mental yang cukup tinggi dapat tetap tumbuh dengan baik kalau mereka berada di lingkungan yang suportif. Misalnya memiliki orang tua dengan pola asuh yang baik, lingkungan yang saling mendukung, maka gangguan mental seperti bipolar tidak akan berkembang karena faktor genetik ini. Kemudian yang kedua itu faktor sosial. Nah, adanya masalah dalam hubungan sosial yang signifikan diperkirakan juga menjadi salah satu penyebab terjadinya gangguan mental. Misalnya nih, memiliki sejarah perpisahan, kehilangan, penolakan, atau kelekatan yang tidak terbentuk dengan baik di masa kecil sehingga menumbuhkan rasa tidak aman dalam diri. Kemudian yang ketiga itu faktor lingkungan. Salah satu faktor lingkungan terkuat nih adalah pengalaman kekerasan yang berulang. Nah, pengalaman kekerasan ini tentunya menimbulkan stres yang berkepanjangan. Misalnya dari masa kecil hingga tumbuh dewasa ini membuat tubuh itu merespon stres secara berlebihan, sehingga terjadi mekanisme yang abnormal dalam tubuh dan mempengaruhi pengontrolan mood yang abnormal juga. Nah, faktor yang keempat ini faktor kognitif atau
faktor yang ada dalam pikiran kita nih. Umumnya, individu dengan gangguan bipolar ini meyakini bahwa situasi yang mereka alami merupakan situasi yang permanen dan tidak bisa diubah. Nah, tentunya pemikiran tersebut tidak realistis dan sifatnya merusak, sehingga sangat mudah untuk mengarahkan individu tersebut mengalami gangguan psikologis. Nah, sekarang bagaimana caranya kita membedakan antara moody dengan gangguan bipolar? Yang pertama, gangguan bipolar itu memiliki peningkatan atau penurunan mood yang ekstrim. Jelas berbeda dengan orang yang moody biasa, tentunya tidak sampai pada taraf yang ekstrim. Yang kedua, adanya efek negatif atau tidak dari perubahan mood bagi diri dan lingkungan sekitarnya nih. Di mana yang dialami penderita bipolar dapat membuat mereka merugikan diri sendiri maupun orang lain. Nah, efek negatifnya ini dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, seperti hubungan sosial, pendidikan, karir, maupun kesehatan. Jadi hampir seluruh aspek kehidupannya itu terganggu. Kemudian yang ketiga adalah durasi perubahan moodnya. Nah, perubahan mood penderita bipolar lebih lama nih dibandingkan durasi perubahan mood biasa. Contohnya, kalau seseorang yang saat bangun tidur merasa senang, lalu kemudian pergi kerja nih. Nah, di tempat kerja dapat masalah, kemudian moodnya jadi jelek. Kemudian setelah pulang dari kantor, dia istirahat, moodnya bisa senang kembali. Nah, tentunya ini sangat berbeda nih dengan penderita bipolar yang bisa merasa bersemangat atau bersedih selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan. Jadi perubahan moodnya ini cukup lama. Nah, editors, dari penjelasan tadi tentunya kalian dapat lebih mengenal apa itu bipolar. Tapi untuk dapat menentukan diagnosis bipolar atau tidaknya tetap harus dilakukan oleh profesional. Jadi editors nggak perlu merasa bingung kalau sepertinya kalian merasakan beberapa gejala nih dari yang sudah dijelaskan tadi. Nah, psikolog di Aditi Sai Center tentunya siap untuk membantu. Oke, semoga apapun yang sedang kalian alami dan jalani sekarang dapat menjadi proses kalian bertumbuh ya. Salam sehat, see you on the next episode.